Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada online. Pujilah nama Tuhan karena Dia telah mengumpulkan kita di sini untuk bisa beribadah bersama. Mari kita minta Tuhan untuk datang ke hati kita agar kita bisa menyembah Tuhan, agar kita bisa sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk menerima Tuhan masuk ke dalam hati kita. Minta Tuhan juga agar bisa memberkati kita, agar kita bisa beribadah dengan baik. Mari kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita nyanyikan dari awal lagi. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saya minta untuk Pak Saud untuk mulai doa ibadah. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini.
kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Ini kami Tuhan yang rindu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan untuk mempersembahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari pertama pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara. Mari kita semuanya bersukacita. Mari kita menyanyikan lagu Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari saudara kita berdiri. Mari kita nyanyi ayat bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan
sebelum kita masuk dalam firman, apakah ada saudara yang ingin bersaksi, ingin menceritakan kasih Tuhan? Yang di sini Bapak Ibu atau online, apakah ada? Ya, bolehlah. Boleh. Jadi Silahkan. kami sangat bersyukur bagaimana Tuhan itu baik. Karena beberapa hari yang lalu itu libur, sehingga biasanya Dora tidak ke sini, tapi dia bisa tidur di sini. Jadi kami bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Tapi tolong doakan, karena kita ada di era pemilihan. Jadi tolong doakan, karena di Jakarta, bahkan di Surabaya dan daerah-daerah lain, itu demonya cukup keras. Dan kita minta belas kasih Tuhan, karena Presiden Jokowi akan diturunkan. Semoga tidak terjadi apa-apa, karena mahasiswa di depan istana itu sudah berani, bahkan mereka akan coba untuk masuk ke DPR seperti dulu lagi. Tapi kita minta belas kasih Tuhan lah, supaya tidak terjadi apa-apa lah, hanya itu saja. Semoga semua berjalan baik. Dan jangan lupa, pemilihan umum itu adalah hak kita, sehingga kita bisa memutuskan siapa yang kita pilih. Tapi jangan lupa bahwa tantangan kita setelah selesai masih panjang. Semoga semua berjalan baiklah. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Hanya itu saja. Terima kasih Pak Yopi. Semoga nanti pemilu semuanya aman dan demo juga bisa kontrol ya. Semoga masa lalu itu tidak ada anarkis, tidak ada kekerasan, jadi pemilu bisa berjalan dengan baik. Apakah ada lagi yang ingin bersaksi ataupun ceritakan kasih Tuhan? Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita undang Tuhan agar masuk ke dalam hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Layaklah Segala Bangsa. Besar dan besar dan ajaiblah karyamu, adilan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Minta untuk hamba Tuhan yang ingin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Saat ini kami sudah berada di hadapan-Mu Tuhan, sebab segala waktu, dalam segala tempat, segala situasi, kami memerlukan-Mu, memerlukan firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami yang begitu berliku, begitu beragam. Dan kami butuh Engkau, butuh firman-Mu supaya kami bisa terus berdiri, melangkah, tidak melenceng dari kehendak-Mu. Waktu inilah kami mau mendengarnya, karena itu berbicaralah Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar Engkau. Kuasai kami, Roh-Mu bekerja dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 10. Ini sebetulnya pernah saya khotbahkan, tapi ini hanya sebagai pengantar, ya. Saya akan membawa kita kepada sisi lain dari saya sebelumnya. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Ya, saya akan membacakan. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya masih ada kenangan pada waktu SMA. Waktu itu keluarga besar dari nenek saya, dari pihak bapak, mengajak semua keluarga untuk mengadakan pemujaan kepada ada satu tempat yang tersedia untuk itu, ya, di mana kami sekali setahun, yaitu biasanya, tapi saya hanya ikut sekali itu, mengadakan pemujaan, ya, pembersihan, nanti ya macam-macam seperti itu, lalu ada memberikan sesajen, ada doa-doa dan seterusnya. Nah, waktu itu saya sudah ke gereja, itu sebetulnya saya cukup aktif juga begitu ya. Tetapi saya masih mengikuti ritual itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak menyadari kalau itu adalah sesuatu yang salah. Walaupun saya ke gereja. Saya anggap itu adalah hal biasa saja, lazim saja. Saya tidak memiliki pemahaman dari apa yang saya pernah peroleh di gereja itu, bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan, bahwa itu penyembahan berhala, bahwa itu adalah pemujaan kepada yang bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak memahami itu. Dalam banyak kesempatan sebetulnya saya ya ikut-ikutan. Rantau umpamanya disuruh minta jimat ini ke sana, jimat ini ke situ, pengasih ini ke sana dan seterusnya. Bagi saya itu hal yang lazim saja. Sungguh bagi saya itu lazim, ya, bukan sesuatu yang salah. Lalu saya bertobat. Setelah terima Yesus, tapi saya belum nikah. Usia sudah cukup, ya. Sudah cukup. Lalu paman saya bilang, kamu pergilah ke dukun supaya dapat istri. Kan tidak salah katanya. Tapi saat itu saya sudah tahu itu salah. Kenapa? Karena sejauh sebelumnya saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah diberi pengertian oleh orang-orang yang membina saya bahwa itu adalah salah berdasarkan Alkitab. Jadi saya waktu itu ya menolak. Ya sudah menolak. Ada satu perubahan, ada satu perbedaan yang terjadi. Tadi kita membaca di ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3 itu dikatakan bahwa kamu dahulu telah mati. Jadi saya itu sudah mati secara rohani sehingga saya tidak bisa membedakan antara yang rohani dan yang tidak rohani. Antara yang benar dan yang salah. Orang yang mati secara rohani itu belum tentu orang jahat. Dia bisa menjadi orang yang sangat baik dan bahkan lebih baik dari orang yang sudah lahir baru. Tetapi dalam pengertian yang salah. Ketika orang mati secara rohani, maka kebaikan itu pun sering dimanipulasi untuk sesuatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi kelompoknya. Ya, yang sudah rohani pun sebetulnya bisa juga seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan itu sering dimanipulasi atau bersembunyi di bawah
di dalam sebuah kebaikan untuk menutupi segala sesuatu yang mungkin itu merupakan kekurangan dan kelemahan. Itu mati secara rohani. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa orang yang sudah dihidupkan secara rohani pun masih bisa hidup seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang mati secara rohani itu mungkin dianggap hal-hal yang biasa. Hal-hal yang wajar. Sama seperti tadi, pergi ke tempat pemujaan, disuruh ke dukun, disuruh minta jimat ini dan minta itu dengan alasan sebagai perlindungan. Semua itu mungkin baik. Ya secara rasional bisa saja kita bisa menerima itu sebagai sesuatu yang baik. Tetapi secara rohani itu tidak baik. Saya ingat waktu pulang ke kampung, kami pergi ke makam leluhur-leluhur lah ya, sama orang tua dan seterusnya. Jadi suatu kali kami tiba di makam kakek dan secara tidak sengaja hampir semua berkumpul yang ada di sana. Ya, hampir semua berkumpul tanpa diatur. Jadi biasalah di situ doa minta permintaan, ada yang membasuh dengan air itu ya. Ada, saya tentu tidak mau. Ada keponakan saya tidak mau. Itu neneknya marah. Dulu waktu kamu Katolik kamu enggak seperti itu. Setelah kamu di Pentakosta baru kamu seperti itu. Marah dia. Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ada perubahan memang. Tetapi itu adalah realita bahwa mereka dan banyak orang, dia sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ikut ke gereja, tetapi kehidupannya adalah masih sama seperti itu. Apa persoalannya? Kemungkinan besar adalah mati rohani. Dan yang kedua, sama sekali dia tidak mengerti walaupun dia sudah lahir baru. Kurang pengajaran. Jadi ini sebetulnya adalah tanggung jawab dari gereja. Dan masih banyak mungkin tradisi yang kita lihat. Pergi ke makam berdoa di sana. Ya tidak salah, saya juga di makam itu kadang berdoa, Tuhan kami ada di makam orang tua kami. Mohon belas kasihan-Mu, buat kami anak-anaknya, keturunannya semua bisa bersatu, beriman kepada Tuhan, kan nggak apa-apa juga. Ya, jangan minta ke situ gitu. Saya sering kasih analogi, waktu di kampung juga saya buat begitu. Saya ada seorang menemui saya bertemu dengan saya, dia bilang tolong datang ke rumah, mendoakan kami. Ya saya datang, ya saya menginjili dan seterusnya. Tapi berbicara soal kematian, orang mati, saya bilang begini. Kalau orang mati itu masih bisa berbuat sesuatu, saya bilang begini. Coba, ada orang yang mati dibunuh karena berkelahi. Kira-kira orang itu dendam tidak? Oh dendam lah. Kenapa dia tidak datang aja, bunuh lagi aja yang membunuh dia, saya bilang. Ya kan bisa. Bisa nggak? Saya bilang nggak bisa. Nah, orang tua kita dulu menyayangi kita nggak? Oh iya, sangat menyayangi. Coba pergi dia ke bank. Ambil uang di bank sana, kan dia sudah jadi roh. Saya bilang, kasih ke kita kan nggak susah hidup kita. Saya bilang, bisa nggak? Enggak. Katanya, ya berarti nggak bisa lagi dong ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ada pengertian-pengertian yang salah. Padahal secara logika kita bisa memikirkan bahwa itu tidak mungkin lagi terjadi. Tidak mungkin lagi terjadi. Kalau mungkin, ya barangkali kita semua pergi ke makam, kita minta sesuatu kepada leluhur kita, supaya dia memberikannya kepada kita. Mungkin dia sudah bisa seperti tuyul. Entah ada, entah tidak, tapi katanya ada tuyul. Dia pergi ke tempat orang kaya, dia ambil dolarnya di sana, dia ambil emasnya, dia bawa pulang kasih ke kita. Bisa tidak? Bisa. Kalau dia masih bisa melakukan sesuatu. Tetapi orang yang mati secara rohani itu sering tidak memahami hal-hal semacam ini. Karena kita tahu Alkitab mengatakan bahwa tanah, daging kita, tubuh kita kembali kepada tanah, roh kita kembali kepada Allah. Itu ditulis di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, pasal 9 ayat 5 katanya orang mati sudah tidak tahu lagi apa-apa. Dia tidak memiliki bagian apa-apa lagi di bawah matahari ini. Jadi mati secara rohani.
Tetapi kemudian kalau kita melihat ayat yang keempat dan yang kelima, kita yang mati secara rohani itu dikatakan di sana kita dihidupkan. Ya, dikatakan dihidupkan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita dihidupkan karena Allah itu kaya dengan rahmat. Dia tidak mau kita terus-menerus hidup di dalam kebodohan, hidup di dalam kematian secara rohani yang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan yang salah, mana kehendak Allah, mana yang bukan, mana pemikiran duniawi, mana pemikiran rohani. Kita tidak bisa lagi membedakan, lalu kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus karena Allah bermurah hati kepada kita sehingga terjadi suatu perubahan pemahaman yang dulu duniawi sekarang menjadi rohani. Kita hidupkan kembali. Sama seperti yang saya katakan tadi, waktu saya SMA itu masih mengikuti pemujaan-pemujaan dan berbagai persekutuan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena lazim di kampung saya seperti itu. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya sadar itu salah. Saya sudah dihidupkan secara rohani. Dan terjadi satu pembaruan pemikiran, pembaruan hati nurani. Sehingga saya sudah bisa membedakan. Ini bukan kehendak Tuhan. Yang ini kehendak Tuhan. Walaupun dulu saya pernah terlibat di dalam hal itu, tetapi sekarang bagi saya itu adalah suatu peristiwa yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berapa banyak di dalam gereja orang-orang belum memahami hal-hal seperti ini. Dan tugas kita lah untuk menjelaskan itu mereka. Jadi kita sudah dihidupkan, tidak lagi mati secara rohani. Mari kita lihat contoh-contoh mati secara rohani itu ada pasal yang keempat. Itu dikontraskan dengan orang-orang yang diharapkan kalau sudah hidup di dalam Tuhan. Di pasal 17 sampai dengan 22. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lihat di situ. Jangan lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah yang pikirannya sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi kalau kita lihat, saya tidak akan menjabarkan lebih jauh, dilihat di situ ada pengertian yang gelap, pikiran yang sia-sia, tadi pengertian yang gelap, jauh dari hidup dengan persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini adalah ciri-ciri hatinya keras. Diberitahu, dijelaskan pun dia akan tetap berdiri pada pendiriannya bahwa itu adalah suatu kesalahan. Dia tidak akan pernah mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Degil hatinya sudah keras. Dikatakan tadi di situ bodoh. Nah, sepertinya mungkin Alkitab ini kita lihat itu keras berbicara. Tetapi disebut itu adalah orang yang bodoh. Pengertiannya gelap. Hatinya keras. Jadi kita jelaskan pun itu berkali-kali. Kalau dia belum dihidupkan secara rohani, itu akan sulit bagi dia untuk memahami dan menerimanya itu. Sulit sekali. Ketika saya dulu belum bertobat itu ya sulit bagi saya untuk lepas dari hal itu. Saya yakin ya itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi itu lazim, apapun agama di kampung itu ya semua rata-rata ya kalau nggak Kristen belum beragama kan gitu. Zaman itu ya tidak ada agama lain, ya adalah satu keluarga itu yang Muslim ya. Semua lazim itu, entah dia majelis ya sama saja gitu. Tidak ada bedanya, tidak ada ubahnya. Jadi kita ngomong apapun ini akan sangat sulit. Karena itulah kita harus terus mengabarkan Injil supaya orang terima Yesus, mereka terbuka, mereka mulai memahami. Jadi kan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, ya, gil hatinya.
Jadi mereka itu jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi jangan kita anggap bahwa orang ini tidak ada dalam gereja. Gereja itu memang tempat kita bersekutu. Tetapi belum tentu orang yang datang ke gereja itu atau melakukan aktivitas rohani bahwa dia itu sedang bersekutu dengan Allah. Belum tentu. Beberapa waktu yang lalu ada Natal PSPI, ya persekutuan seluruh pendeta ya Indonesia. Saya karena ikut di situ melalui di mana saya pelayanan harus main angklung, saya ikut. Ya, saya tidak mau merendahkan orang, tetapi ada politisi-politisi di situ yang bukan beragama Kristen di Natalan itu. Apakah itu bersekutu dengan Allah? Tidak. Tidak bersekutu dengan Allah, dia hadir. Dan orang Kristen juga sama, bisa hadir di dalam ibadah tetapi dia tidak sedang bersekutu dengan Allah. Apalagi zaman sekarang kita lihat. Datang beribadah, main game. Ya itu gejala itu, saya khotbah di beberapa tempat. Itu saya lihat, kadang saya hadir di ibadah di beberapa tempat. Saya melihat di samping saya, kadang di depan saya, anak-anak muda khususnya, mereka itu main game saat ibadah. Apakah mereka sedang bersekutu dengan Allah? Tidak. Apalagi orang yang belum terima Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia datang ke gereja, itu sering bukan bersekutu dengan Allah. Jadi kalau Alkitab tadi mengatakan bahwa pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, hatinya degil, hatinya keras, karena memang tidak bersekutu dengan Allah. Kenapa bisa tidak bersekutu dengan Allah walaupun dia di dalam gereja? Atau dia ikut di paduan suara, atau dia ikut di dalam aktivitas sosial yang digerakkan oleh gereja sebagai diakonnya umpamanya. Karena dia belum dihidupkan kembali. Dia belum dihidupkan. Dia ada di dalam kelompok orang-orang yang pergi ke gereja, tetapi dia belum dihidupkan secara rohani sehingga dia tidak mungkin bersekutu dengan Allah walaupun itu di sebuah persekutuan. Walaupun itu di dalam ranah pelayanan. Jadi dasarnya semua kita adalah harus dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan heran. Ya kalau di dalam gereja itu ya selalu terjadi pertikaian, pertengkaran dan seterusnya. Banyak masalah yang timbul karena ada orang-orang yang sebetulnya belum dihidupkan secara rohani. Masuk di dalam gereja, mengambil bagian di dalam gereja. Tetapi dia bukan bersekutu dengan Allah lewat apa yang dia lakukan itu. Saya yakin kita semua di sini bersekutu dengan Allah. Tapi perlu menjadi evaluasi bagi kita, apakah kehadiran kita itu betul kita bersekutu dengan Allah atau tidak. Ya, saya dulu ingat waktu masih di Medan, kami pelayanan ke daerah Simalungun itu. Ya, itu harus jalan kaki, kendaraan tidak ada ke dalam. Tapi dalam sampai titik tertentu ada kendaraan. Nah, tapi ke kampung-kampung tidak ada, itu lewat kebun-kebun teh dan seterusnya. Jadi ada seorang anak muda, dia ikut. Tapi kemudian dia pulang. Belum sampai di tujuan, baru sampai di kota Siantar waktu itu, kalau saya tidak salah itu dia sudah pulang. Nah, kenapa begitu? Ternyata dia senang dengan satu orang anak muda lain. Senang dengan anak muda lain. Tapi entah kenapa dia jadi pulang. Jadi tujuannya ya mengikuti ya orang yang dia sukai, bukan karena mau melayani. Dia tidak tahan dalam pelayanan itu, dia pulang. Tujuannya, motivasinya itu salah. Karena apa? Dia belum diubah oleh Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering harus memikirkan hal-hal semacam ini. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17 tadi dikatakan mereka tidak mengenal Allah. Perhatikan itu. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu tadi dijabarkan. Tanda-tanda orang tidak mengenal Allah. Jadi ada 3 tadi kita lihat di situ. Pengertiannya gelap, pikirannya sia-sia, hatinya degil. Ayat yang ke-18 masih ada. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaannya sudah tumpul. Kita omong apapun sudah tumpul. Ya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dengan omongan. Perasaannya itu sudah tumpul. Bayangkan Bapak Ibu kalau perasaan kita itu sudah tumpul, mau disentuh seperti apapun ya sudah susah. Ini perasaannya. Jadi kita ngomong apapun, kamu bilang apa? Ini kesukaan saya, ini kegemaran saya, ini keinginan saya. Kamu mau kasih apa? Kamu mau komen apa? Udah tumpul, nggak mau tahu lagi, udah nggak peduli. Perasaan tumpul. Nah, masih banyak. Kalau kita lihat nanti adalah soal dusta, buanglah dusta dan seterusnya. Karena itu jangan mencuri dan seterusnya itu masih banyak. Saya tidak akan sabarkan sampai ayat 32 itu. Tapi kalau kita perhatikan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, hatinya degil, perasaannya tumpul. Maka orang seperti ini pastilah orang yang sudah sulit dinasehati, sudah susah dikasih tahu. Tidak bisa lagi kita lakukan apapun. Karena saya orangnya agak sedikit bicara di rumah juga ke anak-anak. Gini. Kalau kalian mau dengar ya silakan. Kalau tidak terserah. Sering saya begitu saja. Dan setelah itu saya tidak ngomong lagi. Kalau istri saya kan banyak ngomong. Ya, kalau saya jarang. Saya kadang sekali saja sudah. Gitu ya. Kalau mereka tidak mau ya sudah. Saya diam saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah 4 ini ada pada orang, betul-betul ini sudah susah diubahkan. Karena itu dia harus dihidupkan kembali, tadi dikatakan dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sudah melihat ini contoh-contoh ya. Ya nanti Bapak Ibu bacalah, ada itu soal yang lain-lain di sana. Itu kalau, tapi saya hanya 4 pokok itu saja. 4 pokok itu saja, itu sudah membuat orang akan sangat keras pendiriannya di dalam kesalahannya, di dalam dosanya, di dalam tindak tanduknya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu orang yang sudah dihidupkan secara rohani, kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, maksudnya bukan seperti yang tadi, orang yang mati secara rohani itu. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Dikatakan telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar tentang dia, di ayat 21, telah menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus. Kita sudah berbeda dengan orang itu. Orang itu jauh dari persekutuan dengan Allah karena dia belum dihidupkan secara rohani sebab dia belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan di pasal yang kedua ayat 4 dan 5, kamu yang dahulu mati secara rohani sekarang sudah dihidupkan. Itu semata-mata karena Allah yang kaya dengan rahmat. Dia tidak mau kita terus-menerus hidup di dalam kehidupan yang mati secara rohani. Maka kita hidupkan, bagi kita yang sudah dihidupkan ini, kita sudah menerima pengajaran tentang Kristus, kebenaran tentang Kristus, sesuai dengan kehendak Kristus. Maka kita sudah mulai bisa terbuka memahami mana yang benar, mana yang salah. Seperti yang saya contohkan tadi.
Kalau dulu diajak ke dukun, bagi saya oke-oke saja, tidak masalah sebelum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mata rohani saya terbuka dan saya tahu bahwa itu dosa, itu salah, itu bersekutu dengan kuasa kegelapan, itu merupakan pemujaan kepada yang bukan Tuhan, sehingga saya meninggalkan kebiasaan itu. Walaupun saya dulu hidup di dalamnya. Karena saya sudah mengenal Kristus, mengenal pengajaran di dalam Dia. Orang yang sudah dihidupkan secara rohani. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-22. Katanya begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu sebelum dihidupkan secara rohani, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Harus meninggalkan, artinya apa? Kita sudah tahu mana benar mana salah, tetapi kadang kita masih cenderung berdiri di posisi yang salah. Bertindak, bersikap, berpikir, berbuat yang salah. Walaupun kita sudah dihidupkan secara rohani. Karena daging kita ini masih tetap daging yang sama. Kehendaknya masih memiliki kehendak yang sama. Dan kita cenderung mengikuti manusia lama kita sebelum kita dihidupkan kembali. Karena itu maka dikatakan tadi di ayat yang ke-22a itu harus menanggalkan manusia yang lama. Jadi tidak otomatis orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus langsung berubah secara 180 derajat. Di dalam moral, di dalam etikanya tidak. Di dalam statusnya berubah. Dari orang yang mati rohani sekarang menjadi hidup secara rohani. Dulu bukan anak Allah, sekarang menjadi anak Allah. Dulu tidak memiliki Roh Kudus, sekarang memiliki Roh Kudus. Itu langsung. Dulu tidak masuk surga, sekarang masuk surga. Dulu harus dihukum, sekarang dibebaskan dari hukuman. Itu langsung, tetapi perubahan karakter kita, perubahan moral kita, perubahan cara berpikir kita, ini harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Karena masih ada sisa-sisa yang harus dikikis, harus dibuang dari dalam diri kita masing-masing. Saya kira kita menyadari semua hal ini. Bahwa setiap kita masih punya kelemahan di mana kita sering jatuh di dalam masalah yang sama. Di mana kita kadang tergoda lagi kepada hal yang sudah lama kita tinggalkan. Dibarui. Menanggalkan. Ini harus dilakukan tiap hari. Setiap waktu. Karena godaan-godaan itu selalu akan muncul. Ayat yang ke-23. Apa katanya? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tindakan itu mengubah. Tindakan kita itu akan mengubah keadaan. Diperbarui terus-menerus. Roh kita diperbarui, pikiran kita diperbarui. Kalau kita baca umpamanya di apa katanya? Soal pikiran itu, pikirkanlah semua itu katanya. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang manis. Filipi 4 ayat 8. Dibarui pikiran kita, roh kita dibarui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tetapi kita harus membuang segala sesuatu yang masih merupakan warisan manusia lama kita yang masih ada melekat pada diri kita sendiri. Dibarui terus menerus, tanpa henti, tanpa batas waktu. Ya, terus harus dibarui. Ayat yang ke-23 dikatakan, ayat 24 maksud saya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Jadi ada yang dibuang, ada yang dipakai. Yang dibuang semua manusia lama,
yang dipakai adalah manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan. Bapak Ibu, saya tadi mencoba apa maksud dari bagian ini, tapi waktu saya sangat singkat untuk mempersiapkan khotbah ini sehingga saya tidak bisa menjelaskan itu lebih jauh. Ya, saya sudah mencoba baca-baca, tapi nanti mungkin lain waktu bisa dijelaskan ini. Ya, entah siapapun di antara kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Tadi yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Telah diciptakan. Kita sudah dijadikan menjadi manusia baru. Maka kenakanlah itu. Menurut kebenaran dan kekudusan. Jadi bukan berdasarkan kemauan kita. Manusia baru adalah standarnya Alkitab. Standarnya adalah firman Tuhan. Kalau dikatakan di Roma pasal yang ke-12, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Cara berpikirmu harus diubah sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kita kan bebas memikirkan apapun. Bisa memikirkan yang benar, bisa memikirkan yang salah. Kita bisa setting pikiran kita untuk berpikir sesuai dengan yang kita mau sebenarnya. Kita bisa setting. Kalau kita mau setting, sebentar saya mau makan mie, bisa. Atau sebentar saya nggak mau makan, bisa. Atau kita setting, saya mau melakukan ini, bisa. Jadi sebetulnya itu adalah tergantung kita sekarang. Kita bisa ubah pola pikir kita, pola hidup kita, karena kita sudah dibarui oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan sebetulnya bagi kita untuk terus bertahan. Yang membuat kita bertahan itu adalah kemauan kita, bukan kemauan siapa-siapa. Jadi tidak bisa menyalahkan siapapun dalam hal itu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Tadi ada kata kebenaran, ada kata kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus betul-betul di dalam kebenaran dan kekudusan. Lalu kalau kita melihat ayat yang ke-27 dikatakan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ini berhubungan dengan kemarahan atau amarah. Nah, kenapa demikian? Karena kita tadi sudah lihat di pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ketiga bahwa semua kejahatan itu diprakarsai oleh iblis, diprakarsai oleh kuasa kejahatan, diprakarsai oleh kuasa kegelapan. Itulah yang membuat kita hidup di dalam kegelapan itu sendiri. Tadi dikatakan, saya bacakan kembali pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat dan seterusnya. Perhatikan itu, bahwa di sana dikaitkan antara roh-roh jahat, kuasa kegelapan dengan hawa nafsu dan kejahatan lain. Jadi iblis itu terus bekerja. Saya tidak membesar-besarkan iblis, tidak. Saya bukan tipe orang seperti itu. Tapi iblis itu terus bekerja untuk mempengaruhi kita dari waktu ke waktu. Dulu dia yang membuat kita hidup di dalam kegelapan yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita hidup dalam kejahatan-kejahatan yang kita kadang anggap wajar-wajar saja. Kita hidup dalam pemujaan-pemujaan kepada setan-setan. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Tapi sekarang kita sadar bahwa itu salah karena kita sudah dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus secara rohani. Tetapi iblis yang tadi menguasai kita itu dia tidak pernah tinggal diam. Itu maka dikatakan tadi jangan berikan kesempatan kepada iblis. Walaupun itu berhubungan dengan amarah. Tapi tetap intinya adalah dosa. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena walaupun kita sudah lepas dari cengkramannya,
tetapi dia tetap mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan kita. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. Bahwa iblis itu mengaum-ngaum, berjalan keliling ke sana kemari mencari mangsa yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, dikatakan oleh firman Tuhan. Iblis itu tidak pernah tinggal diam. Dia akan terus mencoba mempengaruhi kita. Pengertian kita yang lurus itu pun bisa dibekokkan kembali. Karena itulah maka banyak sekarang pendeta yang dulu benar-benar lurus di dalam firman Tuhan, sekarang jadi sesat lagi, sudah bengkok. Ya, jadi bengkok lagi. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ketika ada celah, dia akan memasuki celah itu. Dan celah itu sering sekali adalah kekhawatiran. Kita terlalu khawatir dengan hidup kita. Maka kita melakukan hal-hal yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk merusak diri kita kembali. Lalu di pasal 4 ayat yang ke-30 dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Meteraikan pasal 1 ayat 13. Sejak kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Dia ada di dalam diri kita. Ketika kita berdosa maka Roh Kudus itu berduka. Sama seperti ketika anak itu memberontak kepada orang tua, maka orang tua itu akan bersedih. Bukan berarti bahwa dia tidak akan mengakui lagi anak itu menjadi anaknya. Dia tetap akan mengatakan anak itu adalah anaknya, tetapi dia berduka, dia bersedih karena kelakuan anaknya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berdosa, maka sedihlah Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Walaupun kita anaknya, dia tidak menolak kita menjadi anak, tetapi dia berduka karena kelakuan kita yang jahat. Jadi kalau kita memberikan kesempatan kepada iblis, Roh Kudus itu akan berduka. Kalau kita melakukan dosa-dosa yang tertera di pasal 4 ayat 17 ini sampai 22 banyak dosa di sana disebutkan, maka Roh Kudus itu akan berduka. Sekali lagi saya berikan contoh. Ketika seorang anak memberontak kepada orang tua, maka orang tua itu akan berduka. Sama, ketika kita memberontak kepada Allah, maka Bapa kita akan berduka melalui Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam diri kita. Itulah mendukakan Roh Kudus. Tetapi bukan kita ditolak menjadi anak. Sama seperti orang tua, walaupun anaknya berbuat kesalahan, orang tuanya berduka. Anak itu tidak akan ditolak sebagai anak oleh orang tuanya. Supaya kita tidak memiliki pengertian yang salah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan mendukakan Roh Kudus. Lalu bagian terakhir, dikatakan di situ pasal yang ke-6, jadilah kuat. Saya akan membaca bagian ini. Pasal 6 ayat 10 sampai dengan 18 dikatakan begini. Saya baca ayat 18 dulu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kamu harus kuat di dalam Tuhan, tetapi dalam kekuatan siapa? Kuasa-Nya, kuasa Tuhan yang sudah mengalahkan iblis itu. Jadi kita kuat itu bukan karena kita gagah. Ya, kalau perjanjian lama mengatakan bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan katanya. Ya, Jepanya apa? Di mana itu? Saya agak lupa. Jadilah kuat tetapi di dalam kekuatan Tuhan. Jadi kadang ada orang mengatakan dia merasa sangat kuat. Saya tidak akan melakukan dosa lagi mulai hari ini. Ya, kata siapa?
Ada pernah saya membaca sebuah tulisan, dia mengatakan saya tidak pernah lagi berbuat dosa. Nah, itu kan menurut dia. Jadilah kuat tetapi di dalam kekuatan Tuhan, bukan di dalam kekuatan diri kita, karena diri kita ini rapuh. Tadi kita sudah membaca di ayat di pasal yang keempat bahwa masih menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Itu tandanya kita belum sempurna. Kalau kita mengandalkan diri kita yang belum sempurna ini untuk kuat, maka kita tidak akan pernah jadi kuat. Apalagi tadi dikatakan jangan berikan kesempatan kepada iblis, karena ada iblis yang menjadi musuh kita. Dan itu dijabarkan. Mari kita lihat, Pak Saud sering menyinggung bagian ini juga. Karena apa? Ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Siapa ini? Inilah tadi yang bekerja di pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Kita sudah lepas, kita sudah dihidupkan kembali, lepas dari mati secara rohani, karena pekerjaan di ayat yang 1 pasal 4 ayat Pasal 2 ayat 1 sampai ke 3, karena pekerjaan Kristus kita dihidupkan kembali, tetapi iblis itu tetap bekerja. Tadi di pasal 4 dikatakan di situ bahwa jangan berikan kesempatan kepada iblis. Dia terus bekerja, jadi jadilah kuat karena iblis itu terus bekerja. Dikatakan itu lawanmu itu bukan manusia-manusia yang kelihatan. Lawanmu itu bukan situasi yang kamu tampak. Tetapi musuhmu, lawanmu itu adalah iblis. Tadi dikatakan di sini, bahkan dikatakan di sana dia itu adalah memiliki seperti sebuah struktural. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah lawan kita, bukan darah dan daging, maksudnya bukan manusia. Manusia itu hanya alat dari iblis. Situasi itu sering adalah alat dari iblis. Coba kita melihat kasus Ayub. Siapa lawannya di sana? Iblis. Iblislah yang membuat anak-anaknya mati. Iblislah yang membuat seluruh ternaknya habis. Iblislah yang membuat dia sakit. Iblis jugalah yang bekerja lewat istrinya mengatakan, kutukilah Allahmu. Iblis yang bekerja di situ. Tapi dia bekerja lewat situasi. Iblis itu datang menurunkan api, membakar anak-anak Ayub. Iblis itu juga datang memakai penjahat-penjahat untuk merampok semua barang benda milik mereka. Iblis itu juga mendatangkan penyakit kepada Ayub. Situasi. Tetapi lewat situasi itu iblis juga bisa bekerja. Dan bahkan kalau kita melihat kemudian ada 4 orang temannya Ayub, selalu menyalahkan Ayub kemudian. Walaupun menarik dalam cerita Ayub itu sampai 7 hari mereka diam aja ngeliatin Ayub. Kasihan gitu ya, udah bau borokan, harta habis, istri meninggalkan dia, anak-anak sudah nggak ada. Tinggal sebatang kara, teman-temannya datang 4 orang, diam ya. Tapi pada hari yang setelah 7 hari itu Ayub bilang apa? Terkutuklah hari kelahiranku. Mulai dia sungut-sungut, kan begitu ya. Mulai dia bersungut-sungut. Terkutuklah hari kelahiranku. Kenapa dulu ada orang yang memberitakan kepada ayahku ada seorang anak yang lahir? Artinya apa? Dia menyesal lahir. Hari 1 sampai 7 dia masih kuat, hari ke-8 itu udah mulai menyesal. Makanya persoalan kita itu tergantung seperti yang saya bilang. Bukan berat persoalannya tapi durasinya menentukan daya tahan manusia. Ya, masalahnya sedikit pun kalau terus saja tak henti-henti berat. Kalau masalah berat tapi hanya sehari langsung aman gitu ya. Ayub. Ya. Setelah semua terjadi karena pekerjaan setan itu. Ayub itu bukan lagi dirasuki setan, enggak.
Tetapi dia sudah tertekan karena perbuatan si setan, si iblis itu, yang membuat dia kemudian menjadi bersungut-sungut. Begitu juga dengan istrinya. Dan karena melihat keadaan Ayub juga sudah mulai bersungut-sungut, teman-temannya juga terpengaruh. Semua lagi menyalahkan Ayub, padahal tadi tujuannya untuk menghibur Ayub. Makanya kalau kita baca pasal-pasal terakhir itu, pasal 40 kalau saya tidak salah, kan Tuhan mempersalahkan semua temannya Ayub. Kamu salah katanya, kamu berkata salah tentang aku. Dikatakan oleh Tuhan kepada teman-teman Ayub. Tidak seperti Ayub. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu musuh kita. Jadi iblis itu bisa memakai suasana, situasi, keadaan apapun, dia bisa bekerja lewat orang-orang. Maka dikatakan tadi di sana, bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Jadi memang kadang saya juga berpikir, tadi dikatakan Alkitab katakan, berubahlah kamu, tanggalkan manusia lamamu. Saya belum bisa dalam hal itu. Kalau ada orang yang menyakiti saya marah kepada dia, bukan saya lihat iblis yang bekerja di situ. Itu maka tadi katakan berubahlah. Tanggalkan manusia lamamu. Masih sulit bagi saya kalau saya umpamanya dikhianati orang, ditolak orang dalam pelayanan, kadang masih sulit bagi saya untuk, oh ini pekerjaan iblis. Saya pikirkan orangnya, bukan siapa yang bekerja di balik itu. Itulah sebabnya kita sering mudah kecewa dan sakit hati, bukan? Tapi kalau kita berpikir, wah ini pasti ada iblis bekerja di balik ini semua. Jangan tuduh temannya iblis, nanti bahaya. Menyalah iblis, larilah daripada aku, katanya. Bahaya. Tapi kita tahu bahwa iblis itu bisa memanipulasi setiap keadaan, setiap situasi. Sama seperti Ayub yang baik-baik itu. Orang yang paling saleh di seluruh dunia dikatakan oleh Tuhan. Tapi iblis masih terus memanipulasi situasi. Ingin menghancurkan imannya. Maka tadi di pasal 4, kamu itu harus berubah. Tanggalkan manusia lamamu. Karena apa? Ada iblis sebetulnya bekerja untuk memancing emosi, kemarahan kita. Waktu demi waktu. Apakah orang itu sadar? Tidak juga. Mana sadar dia diperalat oleh iblis. Coba seandainya ya anak kita ngomong sama dia marah melawan. Seandainya dia lihat iblis di belakangnya itu atau di sampingnya itu bantu dia, saya kira dia akan nggak akan mau gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu itu, dia nggak sadar karena nggak kelihatan gitu. Dia masih memakai manusia lama kita, karena itu lawanlah iblis tadi dikatakan. Dan disuruh kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, dan di situ ada banyak. Ya, kalau kita baca umpamanya, kalau ayat yang 14 itu dikatakan, katakan begini, kebenaran dan keadilan, memberitakan Injil, mempergunakan perisai iman, menerima firman Tuhan, dan berdoa. Jadi ada 4 di situ. Ada 5. Ya. Kita harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Harus memberitakan Injil, mempergunakan perisai iman, menerima firman Tuhan, berdoa. Ya, ini perlu dijabarkan juga ini sebenarnya ya. Perlu dijabarkan juga. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa iblis itu tidak pernah tinggal diam. Tidak pernah tinggal diam. Dia akan terus selalu bekerja walaupun kita sudah bukan lagi miliknya. Walaupun kita itu bukan lagi ikut di dalam kelompoknya. Tetapi dia akan terus berusaha mempengaruhi kita walaupun tidak ikut di dalam kelompoknya. Tetapi ikut di dalam cara berpikir dan bertindak kelompoknya. Paham maksudnya?
Kita bukan lagi pengikut iblis, tetapi iblis terus mempengaruhi kita supaya kita memakai prinsip-prinsipnya, kehendaknya. Jadi ini kita harus waspada, jangan katakan bahwa kita ini pengikut iblis. Tidak. Kita sudah ikut Tuhan, tetapi kita belum mengikuti kehendak Tuhan seperti di pasal 4 tadi. Tetapi kita masih terpengaruh dengan kehendak iblis. Itulah sebabnya tadi dikatakan supaya kita menanggalkan manusia lama. Kalau kita melihat di pasal yang ke-5 ayat 8 dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ayat yang 11, jangan ikut mengambil bagian. Ya, saya lihat. Ya, kita lihat pasal 5. Ayat yang ke-8. Ya, Bapak Ibu, saya senang baca Alkitab berurutan. Jadi kalau Bapak Ibu saya jelaskan seperti ini, saya harap Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak hal. Ya, karena saya bukan tipe orang yang berkhotbah main comot-comot. Saya lebih senang dibaca keseluruhan Alkitab itu nanti dijabarkan. Ya, saya agak lebih cenderung memakai model ini dalam berkhotbah. Kalau kita lihat, ya saya akan membacakan ini pasal yang ke-5 ayat 8, dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, sesuai dengan pasal 2, ayat 1-3. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kamu memang dahulu kegelapan. Tapi sekarang kamu itu sudah di dalam Tuhan, sudah terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lagi hidup memakai cara berpikir dan prinsip dari iblis. Pikiran-pikiran yang disuntikan oleh iblis kepada dunia ini yang sudah mempengaruhi pikiran-pikiran secara umum seluruh umat manusia. Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan lagi ikut-ikutan. Memang dahulu katanya kamu kegelapan, sekarang kamu sudah terang. Karena kamu sudah ada di dalam terang, maka jangan lagi hidup mengikuti kegelapan itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan prinsip-prinsipnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, dalam keputusan-keputusan kita, di dalam angan-angan kita, di dalam cita-cita kita terhadap anak-anak kita. Jangan, karena apa? Dikatakan tadi, kamu ada musuh. Iblis tetap bekerja tidak pernah berhenti. Yang dijabarkan tadi di pasal 6, ayat yang ke-11 tadi, bahwa ada yang ke-12, bahwa ada musuh kita, iblis. Sekali lagi Petrus mengatakan sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis itu berjalan keliling kian kemari, mengaum-ngaum seperti singa, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita tetap menjadi buruan, sasaran, mau dijadikan mangsa oleh iblis. Kita mungkin tidak lagi bisa menjadi pengikut iblis. Tetapi sekali lagi prinsip-prinsipnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, sering sekali kita dipengaruhi dalam hal itu. Sehingga kita kemudian tidak sadar bahwa tindakan kita itu adalah tindakan iblis. Perbuatan kita itu adalah perbuatan iblis. Betul bahwa kita sudah di dalam Tuhan. Karena itulah tadi maka dikatakan di pasal 4, tanggalkanlah kebiasaanmu, masa lalumu itu. Kenalkanlah yang baru ini di dalam kekudusan, dalam kebenaran. Tanggalkanlah. Jadi kita perlu ini proses waktu demi waktu. Tidak bisa selesai sekaligus. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau menyimpulkan untuk bagian akhir. Bahwa dahulu kita sudah mati secara rohani. Kita hidup bersama-sama dengan iblis kuasa kegelapan. Tetapi pada
Suatu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mati disalibkan. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, kita dihidupkan secara rohani. Bukan lagi mati secara rohani. Tetapi tubuh kita yang sudah dihidupkan, kita yang sudah dihidupkan secara rohani ini, masih mengenakan tubuh yang lama. Sehingga kebiasaan-kebiasaan lama itu masih ada di dalam tubuh kita. Dan tugas kita sekarang adalah mematikan, menanggalkan hal-hal yang lama ini. Karena apa? Karena musuh kita ada. Dan iblis terus memperdaya kita. Supaya kita memakai prinsip-prinsipnya di dalam berpikir, bertindak, berbuat, berkata-kata, dan dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Karena itu tadi katakan, lawanlah dia. Lawanlah dia dengan imanmu. Kuatlah, harus kuat. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Tadi dikatakan, di dalam kekuatan kuasanya, saya tegaskan, bukan dalam kekuatan kita. Dan dengan syarat. Tadi dikatakan supaya kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Pergi memberitakan Injil, menggunakan perisai iman. Menerima firman Tuhan dan terus berdoa. Lawanlah. Lawan. Ya, kita akan diberikan kemenangan, tapi kita terus hidup di dalam proses bagaimana supaya kita terus dibarui dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur karena bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena kami yang dulu mati secara rohani, hidup di dalam kegelapan, mengikuti penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Tetapi kami dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang rela mati, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami, mati dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Engkau menghidupkan kami melalui iman kami kepada salib-Mu itu. Dan Engkau memerintahkan kami supaya kami menanggalkan manusia lama kami, mengenakan manusia baru. Karena iblis terus-menerus akan bekerja mempengaruhi kami. Sebab kami memiliki musuh yang tidak pernah berhenti bekerja. Namun Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya kami betul-betul kuat dengan kekuatan kuasa-Mu, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Dengan ada kerelaan kami hidup dalam kebenaran dan keadilan. Hidup dalam pemberitaan Injil, hidup dalam pertahanan iman, hidup di dalam doa. Dan juga Tuhan, kami terus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Roh-Mu memeteraikannya dan bahkan memberikan pengertian lebih luas lagi bagi kami semua dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami betul-betul terjaga, tidak dipengaruhi oleh iblis dalam berpikir, dalam bertindak, dalam bersikap, dan juga di dalam angan-angan masa depan kami dan keluarga kami. Mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan. Karena ketika Engkau berfirman kepada kami, itu adalah tanda kasih sayang-Mu kepada kami. Sebab Engkau ingin kami hidup menjadi lebih baik. Terima kasih. Biarlah Engkau terus menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu dan bersekutu dengan Engkau dalam setiap aktivitas rohani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Nelson telah menjaga firman Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Saya minta Tio untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Berkati Pak Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tolong Tuhan supaya persembahan yang kami berikan bisa dipakai dengan baik atas nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama berdoa. Amin. Amin. Aku bawa korban syukur.
bawa korban syukur ke tempat urus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Diminta untuk hambanya yang ingin akan berterjemahan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Nelson. Memang di dalam Efesus pasal 4 tadi ayat 17 sampai terus itu harus ada usaha dari kita. Buanglah kata manusia baru. Jadi kita membuang emosi, marah itu dalam diri kita buang. Ya. Kita gunakan manusia baru, ciptaan baru. Ya, karena ya untuk layanan minggu depan yaitu Pak Pendeta Alex ya yang melayani ya, dan juga WL-nya Ibu Mei ya siap-siap dan juga timnya dan juga untuk keuangan. Ya, persembahan kita 340.000. Ya, Tuhan memberkati dan juga kita nanti berdoa untuk ulang tahun Ibu Pur tanggal 13. Ya. Ya. Ya, pas hari Selasa ya, Bu, ulang tahunnya. Ya, ya. Dan juga ulang tahun Ibu Susan, ulang tahun pernikahan Pak Sangusong ya 14 ya 13 itu pas pemilihan umum lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bagaimana kami telah diciptakan baru oleh Tuhan. Sehingga sifat-sifat yang lama itu boleh berlalu. Sehingga Tuhan berikan sifat yang baru kepada kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami. Sehingga kami boleh berjaga-jaga terus. Boleh berhati-hati sehingga iblis tidak mengambil kesempatan untuk mengambil setiap firman-Mu yang ada dalam hati kami. Tapi biarlah firman-Mu itu senantiasa menguasai hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari semakin Tuhan bentuk. Sehingga takut akan Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dia dalam setiap pelayanannya. Dan juga manapun biarlah Tuhan juga yang mengurapi. Dan juga anak-anak istri Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan. Sehingga mereka boleh senantiasa menjadi saksi-Mu. Saksinya hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kami serahkan sekeluarga hamba Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana juga biarlah Tuhan juga memberikan kedamaian kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana juga tanggal 14 Februari ini kami akan memberikan suara untuk pemerintah. Biarlah Tuhan juga yang menolong siapapun yang Tuhan pilih. Itulah ya pilihan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menetapkan setiap pemerintahan, kepala negara. Karena itu Tuhan kami serahkan juga Tuhan kedamaian yang di Indonesia ini, terutama mereka akan merencanakan Pak Presiden. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kedamaian di Indonesia ini Tuhan. Sehingga mereka yang ingin membuat kerusuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong. Sehingga hati mereka boleh Tuhan juga jamah. Sehingga mereka boleh
meredakan setiap rencana mereka Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk TNI Polri. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Berikan kepada mereka Tuhan juga kekuatan Tuhan. Sehingga kesabaran dan juga sehingga negara kami ini tidak chaos Tuhan. Tapi kami serahkan negara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga ulang tahun pernikahan Pak Simaunson. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ulang tahun pernikahan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menuntun keluarga ini Tuhan. Sehingga keluarga ini boleh keluarga yang takut akan Tuhan. Supaya mereka juga Tuhan boleh juga Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Saling bergandengan tangan menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih berkati juga anak-anak mereka. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberikan hikmat kepintaran kepada mereka. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun berada, terutama di keluarga mereka Tuhan. Sehingga banyak juga orang-orang yang melihat dan juga bertanya kepada mereka. Sehingga mereka menjadi saksimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ulang tahun Ibu Pur tanggal 13. Biarlah Tuhan juga memberkati dia Tuhan. Menolong dia senantiasa sehingga bertambah usia, bertambah dekat kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan supaya dia punya hikmat, bisa menghitung hari-hari yang dia lalui sehingga dia memperoleh hatinya bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan yang sakit hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menjamin, yang memberikan kesembuhan. Untuk Ibu Olsia Tuhan berkati juga. Biarlah kesehatannya untuk Pak Alek dan juga Stanley Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menjamah mereka. Memberikan kepada mereka kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Gembala sidang di tempat ini, itu Pak Yopi, Bu Yopi, Tuhan berkati juga mereka. Berikan kesehatan dan juga umur panjang kepada mereka. Sukacita yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kami yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa yang memberkati perjalanan hidup kami. Sehingga terus Tuhan juga yang menolong kami Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh tertanam hati kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, firman-Mu itu yang kami dengar hidup di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemain musik. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepada mereka boleh berkembang bahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami minggu depan. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan juga hati kami boleh tertuju kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan. Inilah Tuhan permohonan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tanggamu,
Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah engkau sepanjang hari, waktu demi waktu. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pendidikanmu, dan diberkatilah segala sesuatu yang baik yang kau kerjakan. Diberkatilah seluruh kebutuhan hidupmu, supaya engkau tidak pernah kekurangan. Dan biarlah berkat-berkat ini dicurahkan oleh Allah Bapa, dan di dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Kawalan yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Setelah lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Katilah kami juga Tuhan di perjalanan dengan tujuan kami yang selanjutnya juga Tuhan, agar semuanya bisa selamat sampai tujuan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah melayani ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari